Haleluya, shalom kepada semua sahabat-sahabat saya. Mari bersama-sama kita merenungkan bagian firman. Dan kalau kita baca ulang 3 ayat ini, tentu ada sesuatu yang sepertinya begitu meresahkan buat kita, karena di sana ada hajaran, saudaraku. Tapi kita percaya, seperti Alkitab katakan, bahwa inilah firman yang perlu kita terima dengan ucapan syukur, yang perlu kita terima dengan iman bahwa Tuhan mengasihi siapapun kita. Dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan begini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Wow, ini luar biasa. 3 ayat ini memberikan warna baru buat kita, bahwa kita adalah seperti halnya anak. Kita dicintai oleh Tuhan, kita disayangi oleh Tuhan. Kita pernah, mungkin ada yang dewasa, kita pernah menjadi balita, kita pernah menjadi remaja. Tentu kita tahu figur orang tua kita seperti apa. Kita tahu figur papa kita tahu figur mama kita, bagaimana mereka juga memberikan arahan buat kita. Kembali ke firman, karena Tuhan, Dia Bapa kita. Karena Tuhan, Dia akan menghajar orang yang dikasihinya. Dia akan memberikan arahan, pengajaran kepada siapapun yang dikasihinya. Dan ia menyesah, Alkitab katakan. Sepertinya menyesah sesuatu yang meresahkan dan mengkhawatirkan buat kita, sepertinya menyengsarakan. Bukan demikian. Tapi ketika Tuhan memberikan ajaran kepada kita, berarti kita diakui ya sebagai anak. Kita akan dibawa, diarahkan. Mungkin kita akan dijewer oleh Tuhan. Kita akan digandeng oleh Tuhan. Kita akan ditarik oleh Tuhan. Karena Dia mengasihi. Alkitab katakan bahwa Dia mengasihi kita semuanya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, sesungguhnya Allah akan memperlakukan kita seperti anak. Dan kebenarannya adalah di mana terdapat anak yang tidak dihajar. Tentu Bapa yang mengasihi, Dia akan menghajar, memberikan arahan, teguran, dan juga peringatan kepada anak yang dikasihinya. Demikian juga dengan Bapa buat kita. Sahabat-sahabat saya, mungkin ada firman yang keras kita terima hari ini. Mungkin Anda bisa mendengarkan dari gembala kita masing-masing. Dan mungkin juga kita bisa membaca Alkitab kita dan merenungkan, sepertinya firman ini pedang buat saya. Tapi itu ajaran buat kita semuanya, supaya kita memiliki hati yang tunduk kepada Bapa. Karena kita bukan anak-anak gampangan seperti Alkitab katakan, tapi kita menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menjadi anak yang dicintai oleh Tuhan. Dan anak yang dikasihi oleh Tuhan adalah mendapat ajaran dari Tuhan. Firman itu merupakan pengajaran buat kita. Firman yang Anda baca setiap waktu itu akan memberikan arahan kepada kita. Kalau kita bebas dari ganjaran yang memang harus kita derita, kita bukanlah anak, tapi kita adalah anak-anak gampang. Yang memang, saudaraku, kita perlu mengerti, kita adalah pribadi-pribadi yang memang dalam lingkup kita anak yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini, kebenaran ini akan membawa kita semakin mengerti. Mungkin ada sesuatu yang Tuhan berbicara kepada kita. Ada waktu buat kita rehat sejenak, dan kita bisa melihat apa yang sementara kita alami. Kalau memang ada sebuah hal yang kita harus akui, itu akibat kelalaian kita, ketidaktundukan kita, kita kembali kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku mau diarahkan kembali oleh Engkau Bapa. Sementara Tuhan menunggu buat kita supaya kita kembali kepadanya. Jangan keraskan hati, jangan menganggap diri kita paling benar, jangan menganggap diri kita paling bisa dan paling mampu. Sesungguhnya bukan demikian. Tuhan itu sumber dalam hidup kita. Dia yang mempunyai kekuatan, Dia yang mempunyai kebijakan, Dia yang mempunyai kasih karunia. Yang pasti adalah Tuhan menginginkan supaya kita menjadi anak yang mau diarahkan, diajar kembali, dimuridkan kembali, bahkan dipimpin kembali dalam jalan yang benar. Siapapun kita, mari kita mau tunduk selaras dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya.
Terima kasih buat hari ini Bapakku dalam sorga. Terima kasih buat firman yang setiap hari bisa kami terima bersama-sama. Firman-Mu kebenaran buat kami, firman-Mu yang akan menolong kami setiap waktu supaya kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kuatkan kami terus ya Tuhan setiap waktu supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang sebenarnya, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang menolong kami semuanya. Setiap kami bisa mendengarkan firman-Mu, Tuhan tahu segala pergumulan kami, Tuhan tahu segala yang menjadi keberatan kami ya Tuhan. Hari ini kami kembali meletakkan seluruh kehidupan kami, biar kami Tuhan menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada firman, sehingga kami semakin hari semakin menjadi anak yang berkenan di mata Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau mungkin seringkali kami melalaikan firman-Mu, seringkali kami beranggapan kami paling benar. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami tundukkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Jadilah kehendak-Mu yang terbaik bagi kami semua. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan bersyukur. Amin.